Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan sebagaimana kita ketahui sebenarnya pada prinsipnya tujuan penyelenggaraan pemilu adalah bagaimana kemudian aspirasi rakyat dan kemudian cita-cita keterwujudan tujuan pembangunan sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujudkan. Tapi sejauh mana hari ini partai politik berkomitmen untuk itu? Dan untuk hal tersebut telah hadir dua narasumber, nanti juga akan bergabung juga bersama kami. Satu narasumber lagi, dan pertama telah hadir bersama kita Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi, Bapak Dr. Syarif Fasha. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih pemirsa TVRI yang kami banggakan. Selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan sore ini banyak memberikan manfaat edukasi politik bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Terima kasih. Juga telah hadir ke studio seperti TVRI Jambi Sekretaris DPW Partai Umat Provinsi Jambi, Bapak Ahmad Udaya. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah, Pak, ya? sehat. Baik. Kami juga telah mengundang pemirsa ke studio TVRI Jambi dari DPD Partai Hanura Provinsi Jambi, nanti juga akan segera bergabung bersama kita. Baik, saya ke Pak Dr. Syarif Fasha terlebih dahulu. Pak Fasha, di saat kita berbicara pemilu tentu kita sepakat ya bahwa ya pemilu langsung kita telah berjalan sedemikian lama. Kalau bagi Nasdem sendiri nih dalam menghadapi pemilu 2024, ada persiapan khusus atau memang ya rutinitas biasalah gitu? Ya. Sudah terbiasa menghadapi pemilu gitu. Baik, sebetulnya kami Partai Nasdem ini kan memang konsisten dengan tagline kami, yaitu restorasi. Oke. Berarti perubahan. Nah, perubahan di sini bukan berarti kita merubah secara frontal, tidak. Tapi perubahan itu banyak sisi. Okay. Kalau memang kondisi fisiknya sudah bagus, apa yang perlu kita rubah mungkin karakter masyarakat dan lain sebagainya. Dan ini penekanan kepada masyarakat. Kita juga di pusat juga terkait dukungan juga terhadap capres juga, dengan tagline kita juga adalah gerakan perubahan juga. Jadi perubahan di sini kami tanamkan kepada kader bukan seperti tadi, bukan merubah sesuatu yang sudah bagus dirubah frontal, tidak, tetapi menambahi yang kurang, melengkapi yang masih belum dilengkapi, menyempurnakan dan melaksanakan yang memang belum dilaksanakan. Artinya ada kesinambungan, pembangunan di sana. Baik. Ya. Kalau bagi Partai Umat sendiri, pemilu pertama untuk Partai Umat, tantangan sendiri bagi menganggap ini sebagai tantangan? Oh iyalah, pasti itu. Terima kasih. Yang jelas Partai Umat ini baru. Oke. Sama tadi yang disampaikan Pak Ketua DPW Nasdem, kita punya tagline itu lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Oke. Untuk kemaslahatan umat. Nah, kalau kita bicara umat, secara garis besarnya ya rakyat. Detail lagi ya masyarakat. Nah itulah. Jadi benang merahnya memang kita mau bagaimana kemaslahatan umat ini dapat terpenuhi lah. Baik. Apalagi kemudian ada lebih lanjut Pak. Ya. Nanti ada pertanyaan yang sama juga untuk Pak Syarif Fasha. Bagi umat sendiri, tadi Anda sempat berbicara tentang rakyat. Ya. Rakyat. Pemilu berbicara bagaimana kemudian partai politik dan peserta pemilu pada umumnya itu kemudian meraih simpati dan dapat dukungan serta mandat dari rakyat. Lalu pertanyaannya, sejauh mana kemudian partai politik ataupun peserta pemilu hari ini memandang suara rakyat? Hanya sebagai kendaraan saja kah atau lebih dari itu? Ya, ini problem bagi Partai Umat tersendiri. Karena kita belajar dari yang sebelumnya, kan banyak yang ya maaf lah, ada mungkin semacam janji yang tidak ditepati, atau tidak usahlah kita contohkan yang lain. Tapi untuk Partai Umat sendiri, kita memang bicaranya, maaf, bukan berarti kita sifatnya ke idealisme dalam satu bentuk agama, enggak. Yang jelas partai ini didirikan memang untuk bagaimana semua akomodir terhadap masyarakat itu terpenuhi. Baik itu mengenai peraturan yang harus kita laksanakan, atau yang sifatnya ya semacam untuk kebaikan umat lah, rakyat lah. Nah, itu misi. Itulah tagline kitanya, untuk kemaslahatan umat memang tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Dan Partai Umat menyuarakan itu untuk udah pasti itu. Baik. Kalau Nasdem sendiri, Pak Fasha, memandang kemudian suara rakyat. Pemilu tidak ada artinya tanpa suara rakyat.
Lalu pertanyaannya kemudian setelah pemilu ini usai, di mana suara rakyat ini kemudian? Ya. Yang pasti bagi kami Nasdem, kami tidak menyanyiakan satu orang pun suara rakyat. Karena satu suara juga berharga bagi kami. Dan ini saya tekankan kepada seluruh kader, termasuk caleg-caleg yang akan berkompetisi ke depan nanti. Dan saya sudah keliling ke 11 kabupaten kota memberikan pembekalan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Bagaimana masyarakat itu jangan hanya digunakan sebagai kuda pelajang bukit, ya, tetapi bagaimana mereka dikedepankan, yaitu membentuk tim-tim untuk menampung aspirasi masyarakat. Aspirasilah, isu-isu inilah yang akan harus mereka kembangkan, dan ini harus dipertanggungjawabkan. Kalau nanti mereka terpilih, karena mereka sudah berkomitmen untuk menjadi calon legislatif, dan kalau mereka dilantik jadi legislatif, bagaimana komitmen konsistensi mereka ini terkait dengan isu-isu yang ada di daerah masing-masing, dapil masing-masing. Inilah yang harus diperjuangkan lewat jalur legislatif nanti. Baik. Nah, nanti juga saya akan ke Pak Hudaya. Ada kemudian masyarakat berpikir begini, Pak Pasha. Mungkin ya karena ya kita memahami lah, karena sekarang kan belum masuk tahapan kampanye. Tapi masyarakat hari ini masih berpikiran begini. Kebanyakan caleg hari ini, setelah penetapan DJT udah caleg ya, caleg hari ini masih menggunakan pola-pola kampanye yang ya kita katakan tradisional, dengan baliho, spanduk dan sebagainya. Tapi kalau kita bahas dari bahasan Anda berdua tadi, sepertinya masyarakat itu menginginkan adanya suatu kampanye dialogis. Nah, sejauh mana sekarang partai memanfaatkan kampanye dialogis ini untuk kemudian menyerap apa yang diinginkan masyarakat, dan kemudian masyarakat memang merasa dekat dengan para orang yang akan disalurkan suaranya itu? Oke, mungkin ini pertanyaan agak spesifik dan waktu agak panjang ya. Karena dalam manajemen pencitraan, membranding seorang calon itu yang pertama adalah mencari popularitas dahulu. Ya. Popularitas itu salah satu yang paling efektif berdasarkan survei adalah baliho. Baliho masih dirasa lebih efektif? Lebih efektif. Itu nilainya sampai 48%. Dibanding kita dialog dan lain sebagainya ya. Nah, kenapa? Karena kita harus mencuri dulu perhatian masyarakat bahwa kita adalah ingin menjadi salah satu niat kita apakah calon legislatif dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari itu semua masyarakat tahu, oh dia mau calon ini nanti. Nah, tinggal kita lagi nanti melalui tim center, tim pusat, tim sukses nanti itu membuat bagaimana bisa berhubungan dengan masyarakat nanti, yaitu mengadakan dialog. Tapi masyarakat tahu dulu dialog dengan siapa. Oh, si Anu ini siapa? Tapi kalau bila kita sampaikan akan dialog dengan calon ini, oh iya itu ada balihonya. Jadi ini adalah pola bagaimana kemudian membuat dikenal oleh masyarakat. Branding dahulu. Jadi kalau kita ujuk-ujuk mengumpulkan masyarakat, ya mau diskusi dengan masyarakat, dia tanya, lu siapa, kamu siapa, tapi yang barusan itu bukan rahasia rumah tangga partai politik kan, strategi itu kan. Strategi, semua kader itu tahu hal itu. Jadi tahapan pertama adalah memperkenalkan diri dahulu. Ya, pasang baliho sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu nanti barulah kita dialog. Di situ dengan dialog ada elektabilitas. Oh, ternyata masyarakat ini oh dia ini tidak kosong, ada gagasan, ada sesuatu yang akan dia laksanakan nanti, aspirasi kita. Nah, di situ meningkatlah elektabilitas terhadap calon itu nanti. Baik, kita tahan dulu Pak Pasha dan Pak Hudaya. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan kita masih membahas berkaitan dengan pragmatisme politik menjelang pemilu 2024. Dan telah hadir bersama kita di studio TVRI Jambi dari Bapilu DPD Partai Hanura Provinsi Jambi, Bapak Budi Hartono. Selamat datang Pak Budi. Selamat datang. Baik, kita sudah tadi sedikit berjalan dialog. Kemudian hal yang relate kemudian, tentu pertanyaan yang utama hari ini masyarakat itu masih merasakan, masih ada kemudian berpikiran bahwa pemilu itu adalah rutinitas 5 tahunan. Dan kemudian menjadi pertanyaan kemudian Hanura sendiri memandang suara rakyat sejauh apa? Ya, kalau Hanura secara ini kita selalu signifikan mengedepankan generasi yang mumpuni. Arti katanya kita sebagian figur-figur muda dari Hanura itu juga terbit di Hanura.
untuk kedepannya ya meskipun kita sebagai partai yang menengah, kita sebagai untuk di Jambi mungkin tidak terlalu besar, tapi kita optimis kita dapat bersaing untuk kedepannya menciptakan generasi-generasi muda seperti yang diprogramkan dalam politik programatik 2024. Kita mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengajak dan mengikutsertakan pada masyarakat, khususnya generasi muda yang ikut berperan aktif demi memajukan. Jadi salah satu sasaran utama Hanura hari ini adalah generasi muda. Iya. Baik. Kalau Partai Umat sendiri Ya. memandang ini, seperti yang telah kita bahas tadi dengan Pak Pasha juga, Ya. masyarakat masih ya mengingat ini. Ya. Masyarakat masih banyak yang berpikir pola-pola yang dibawa oleh peserta pemilu hari ini ya masih pola-pola Ya. lama lah. Ya. Artinya masih ada keraguan masyarakat apakah masyarakat hanya komoditi politik 5 tahunan atau lebih dari itu. Kemudian kalau bagi umat sendiri memaknai nanti kampanye pemilu mulai dari 28 November ke depan, Ya. apa yang kemudian akan dilakukan? Ya, kita tidak bisa memungkiri juga ya situasi dan kondisinya seperti sekarang. Ya. Jadi Partai Umat ini baru. Kita kalau mau branding secara yang tadi dikatakan oleh Pak Pasha, itu kan branding ada kos biaya, Ya, itu kan. oke. Nah, kecuali partai-partai yang terdahulu nih, wajar Oke. saja kalau mau masang baliho sebesar-besar apa, ya silakan. Tapi kalau Partai Umat, kita lebih agresifnya ke menyentuh ke masyarakat. Itu yang pertama. Artinya dialogis gitu. Oh iya dong. Berarti nggak setuju dong kalau Setuju. perlu ini. Setuju, karena ini berkaitan dengan kos. Kita partai baru, Oke. ya kan? Benar nggak? Hmm. Karena partai baru ya kita harus dialog dulu, baru kita branding. Oh, justru Jadi kita balik. dibalik. Balik. Kita balik. Sentuh dulu. Nah, kalau masalah di branding ya nanti muncul sendiri. Gitu. Kos biaya. Kos biaya. Itu sebenarnya. Nah, boleh tahu nggak Pak? Ya. Kos politik itu besar nggak sih? Oh iya dong. Munafik orang nggak bilang nggak ada kos di dalam berpolitik. Cuman ini Oke. jadi pelajaran kita semua. Bagaimana kos biaya ini tidak menjadi feedback balik, umpan balik buat kitanya. Maksudnya gini. Maksudnya? Ya kita nggak bisa pungkiri lah. Dengan ada kos biaya tentu pengen gimana biaya ini balik. Kan itu yang konotasi masyarakat. Pendapat masyarakat. Nah ini yang mau kita robah. Kita dialog. Ayo mau gimana ini? Mau provinsi ini mau bagaimana? Mau Indonesia ini bagaimana? Kalau secara pusat. Kalau saya caleg provinsi, saya mau bicara provinsi dong. Bicara gagasan. Oh iya dong. Kita bicara gagasan. Kita bicara PAD Provinsi Jambi. Ayo gimana? Penuh di Jambi ini yang PAD bisa kita ambil. Baik, baik. Itu aja. Nah, setelah itu jadi, saya baru muncul dengan branding-branding tadi. Jadi dibalik. Tapi Dibalik. tetap setuju perlu Karena- branding, tetap setuju. Tetap, karena kita partai baru, kita mainnya dibalik gitu loh. Kalau partai lama wajar, orang udah lihat aja macam beliau kan Nasdem udah terkenal. Ya toh? Mau di branding, alah udah masuk. Tapi kalau kitanya, nah inilah kita berusaha, hal sekecil apapun yang kita lakukan, karena saya orang Islam, Oke. Allah itu tidak buta dan tidak tuli. Baik, Itu baik. saja. Baik. Saya ke Pak Pasha, masih kaitan dengan yang tadi nih Pak, tapi ada pertanyaan lain lagi nanti. Benar nggak kalau kos politik, atau justru bagi Partai Nasdem yang sudah 2 kali ikut pemilu, kos politik nggak perlu besar lagi? Atau memang kos politik itu besar sih? Kalau kos politik itu Kita bicara kos ya, kita belum Iya, bicara money politik. Benar. besar tidaknya kos politik itu tergantung personalnya, ya. Kalau personalnya mampu, seberapapun dia keluarkan mungkin dianggap kecil. Tapi kalau personalnya dari kalangan misalnya yang menengah ke bawah, kos politik kecil juga dianggap besar. Ya. Karena memang persoalan kemampuan ekonomi. Kemampuan Seperti itu. ekonomi masing-masing. Ya. Kemudian, Kalau kita generalisir deh, besar atau kecil? ya tergantung kita mau nyalon apa ini. Ya. Oke. Mau nyalon apa DPRD kabupaten kota, provinsi, RI, Iya. Ya. atau mau nyalon gubernur, bupati, wali kota nanti. Ya. Oke. Ya, kan sudah ada ininya. Contoh misalnya, kalau kita mau mencalon DPRD kabupaten, kan ada dapil masing-masing. Dapil itu meliputi hanya 3 kecamatan. Iya. Ya udah kos kita hitung aja, misalnya pasang baliho harus ada kos keluar. Minimal Itu pasti. Pasti, ya.
Kita buat SKCK aja, mendaftar di partai kita, buat SKCK, keterangan kesehatan, itu ada kos. Iya. Ada kos. Ya. Beli materai ada kos. Ya. Fotokopi ada kos, foto pakai kos. Nggak ada yang gratis itu ya. Kemudian nanti mau pasang baliho, ongkos bundaran mandiri ada kos semua. Nah, bagaimana meminimalisir kos ini tergantung kitanya. Kalau kita merasa oh danaku cuma ada sekian ya. Nah, bagaimana memaksimalkan dana? Banyak keluar uang banyak belum tentu terpilih. Jadi artinya tidak ada pengaruh besar kecil kos politik dengan elektabilitas atau keterpilihan seseorang? Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi ada uang sedikit, toh dia jadi juga. Ada yang banyak justru tidak jadi. Tidak jadi, karena salah belanja dia. Nah, jadi saya selalu katakan dengan kader Nasdem, ibarat kalau kalian itu menembak, jangan nembak dengan senapang mesin. Nembak senapang mesin itu tembak 200 peluru keluar, yang kena cuma 2. Tapi tembaklah dengan senjata sniper. Keluar tembak 5 peluru, kenanya 4. 1 loss. 1 loss. Nah, itu. Tapi kadang ada juga 1 tembak sekali kena 2. Boleh, itu namanya efektivitas dan efisiensi. Oke. Nah, itu. Baik. Kalau Hanura sendiri, Bang, kita tadi ya kita bicara caleg, kita sepakat ya. Artinya caleg ini kan enggak, artinya beda-beda lah. Satu kesiapan, yang kedua tingkat popularitas, semua berbeda. Lalu kan bagaimana kemudian Hanura kemudian memaknai? Ini kan bicara pemilu, ini kan bukan hanya personal caleg, tapi juga bicara partai politik, mesin partai yang bekerja. Kemudian bagaimana kemudian dengan tingkat yang berbeda-beda tadi membuat mesin ini tetap efektif bekerja dan bergerak tentunya. Ya, alhamdulillah kalau Hanura sendiri sih ya kita menyadari bahwasannya kos politik itu memang besar, seperti yang Pak Pasha tadi bilang, apa yang Ketua Umat pun bilang. Dalam arti katanya kita yang jelas kita sebagai Hanura kita harus memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat untuk meminimalisir kos yang ada. Artinya kita bicara program ke masyarakat face to face. Kalau misalkan kita kos kita rendah, oh kita harus sadar diri dong. Sadar diri maksudnya? Misalkan gini, ada salah satu caleg ataupun gimana bentuknya itu dia bilang, oh ini kos saya rendah, tapi nggak apa-apa saya ikut. Ya, dia tidak punya banyak persiapan misalnya. Tapi ada gitu kan untuk persiapan ini. Ya karena katanya tadi kan tidak ada yang gratis lah. Iya betul. Jadi ya yang jelas ya namanya kata-kata tidak ada yang gratis, minyak kita ini makan-makan kita semuanya oke kan, bayar kan. Jadi kita bicara masalah program. Kita bicara kepada masyarakat yang tepat sasaran. Oh masyarakat si A, ini programnya apa? Bagaimana kita memajukan program itu? Mungkin lebih kena dengan cara seperti itu, mungkin kita bisa meminimalisir kos. Lalu bicara yang lebih ini lagi, Bang. Money politik. Money politik. Sejauh mana kemudian Hanura kemudian mengantisipasi money politik? Menganggap ancaman atau justru peluang? Sebenarnya money politik itu tergantung individu personalnya, balik-balik. Tapi jujur saya sendiri sebagai calon untuk provinsi, Dapil, Tanjabtim, Tanjabar, saya berbicara mereka kepada masyarakat 3 tahun saya berjalan untuk ini, saya berbicara gimana ekonomi masyarakat sekarang, gimana. Artinya bicara gagasan. Iya, artinya kita berbicara harus tepat sasaran untuk meminimalisir kos yang ada. Tapi bicara money politik sendiri dalam kebijakan partai. Dalam kebijakan partai itu Anda tidak misalnya aturan khusus jika money politik kamu akan bla bla gitu. Itu kan tergantung nanti terbenturnya di Panwas atau Banwas. Kalau misalkan nanti ketika dari calon dari Hanura itu melakukan money politik, mungkin bisa kena sanksi atau gimana atau diskualifikasi. Tapi komitmen Hanura sendiri terhadap money politik? Kita komitmen sendiri kalau bisa jangan money politik. Baik. Kalau umat kita sendiri? Bicarakan program. Baik, kalau umat money politik. Menganggap ancaman atau gimana? Jadi gini, masyarakat sekarang ini kan harus kita berikan edukasi. Iya. Kita nggak bisa juga memungkiri situasi dan kondisi sekarang. Maksudnya? Lah, caleg-caleg kan per kepala ada yang sekian, ini terbuka aja.
100.000 dikasih, misal nih, Ya, ya, untuk misal, beli beras, beli beras. Ya. Memang keadaan masyarakatnya itu nggak bisa kita pungkiri. Hmm? Itu real di lapangan. Tapi kami sebagai partai umat, ini yang kita robah. Caranya? Ya kita robah dengan edukasi yang baik dan benar. Kalau salah pilih terhadap calegnya, kan dia sendiri yang nerima nanti. Contoh saya, Ya. untuk DPRD Provinsi, saya akan cerita bagaimana di suatu dapil saya nanti, saya akan bantu dalam bentuk apa, misal pembangunan dalam bentuk misalnya jalan di RT nggak ada, misalnya, walaupun itu di kota yang sering dilakukan Pak Basa. Tapi kan ada juga untuk APBD provinsi. Saya bantu untuk kemaslahatan itu. Nah kalau saya ajak edukasi seperti itu, kan enak nih jadi masyarakat. Kalau dari partai sendiri, terhadap misalnya Sama. kader yang melakukan money politik? Ya itu jelas ada punishment, tapi punishmentnya itu karena kami nih partainya partai baru dan partainya maaf dalam tanda kutip bukan berarti kami dalam bentuk idealisme satu keagamaan, tidak. Tapi rata-rata di kami ini, partai umat ini memang agamais, tapi bukan dalam satu agama saja. Contoh, di Papua, ketua DPW Papua itu orang Nasrani. Konotasi di masyarakat kan kami seolah-olah partai Islam. Oke. Enggak. Nah balik-baliknya ke situ. Balik-baliknya kemana? Ya tadi, akhlak kitanya, etika kitanya. Nah disinilah kita memberi pelajaran ke masyarakat. Artinya pada prinsipnya umat juga komitmen untuk menolak money politik. Komit. Baik, Pak Pasha, money politik. Masih Ya. ancaman nggak pemilu kita hari ini dengan money politik, atau mungkin lebih ininya masih laku nggak sih money politik, Pak Pasha? Baik, saya kalau melihat masyarakat di Kota Jambi, karena saya 10 tahun memimpin Kota Jambi ini, saya rasa masyarakat Kota Jambi ini intelektualnya sudah tinggi ya, sudah tinggi. Jadi kalau ancaman masalah politik uang juga tidak terlalu menjadi ancaman juga. Untuk Kota Jambi khususnya? Untuk Kota Jambi, untuk Kota Jambi ya. Kemudian saya juga berjalan ke kabupaten-kabupaten. Sebetulnya yang menciptakan money politik ini, menciptakan bagi-bagi ini adalah calegnya. Calegnya? Iya, personal politiknya juga gitu. Masyarakat juga yang tadinya tidak menginginkan apa-apa, cuma pengen tahu figurnya apa, tapi disodolin gitu. Karena ketidakpedean caleg ini tadi. Caleg ini berbeda. Money politik karena tidak pede? Tidak ketidakpedean daripada caleg ini. Si caleg tadi? Si caleg tadi. Ada caleg baru. Ya, dia ingin mengalahkan incumbent. Berapa suara incumbent tahun kemarin? Ada rasa tidak pede begitu? Jelas dong ya. Oh, incumbent dapat 3.000 suara, saya mesti 5.000 suara. Bagaimana caranya? Ya berkompetisi. Oh, caleg ini incumbent, dia habis sekian, saya harus habis sekian. Jadi permainan ini di antara caleg sendiri masih membudaya. Oke. Nah, kami partai politik ini, jujur kami katakan bahwa kami katakan kepada personal caleg kamu, raih suara terbanyak-banyaknya, raih kepercayaan sebanyak-banyaknya. Ya. Untuk masyarakat percaya, raih dulu suaranya. Sudah mendapat suaranya, baru kita buktikan bahwa kita akan melakukan ini kepada masyarakat. Nah, masalah dia mendapatkan suara masyarakat dengan bagaimana, ya, kami partai tidak melihat sampai ke dalam apa pergerakan dia. Ada yang dia mengedepankan hubungan emosional, ya. Ada yang mengedepankan hubungan mungkin hal-hal yang lain, silaturahim, sosial. Ada yang mengedepankan dengan bantuan sosial. Ya, tidak melulu mereka ini memberikan uang, bisa saja mungkin berbentuk sembako. Misalnya nih, ada daerah yang minyak goreng, misalnya minyak goreng itu misalnya langka. Di suatu daerah misalnya? Satu daerah. Nggak mungkin dia bawa batu bara ke sana kan? Nggak laku juga? Nggak laku. Makanya isu ini harus diketahui dulu. Dia butuh minyak goreng, dia bawa minyak goreng. Minyak goreng kan harganya sekilo 14.000. Jadi artinya sebenarnya caleg itu mesti riset juga berarti, Pak? Itu yang saya katakan. Baik, kita tahan dulu. Itu kan. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih bahas berkaitan dengan pragmatisme politik menjelang pemilu 2024 dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385 dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741663885. Baik, kita penanya penangkap dulu nih dari audiens kita. Silakan. Silakan berdiri saja. Nama. Sebutkan nama. Ya, langsung saja. Nama saya M. Irfan Gustian. Saya akan menanyakan bagaimana peran partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia menurut Partai Hanura, Nasdem, dan Partai Umat. Baik, masih ada dari teman-teman mahasiswa? Baik, kita langsung saja nih ke Partai Hanura sendiri mungkin. Sambil kita menunggu tadi sudah ada penelpon sih sebenarnya. Oke, siap. Bagaimana kemudian peran partai politik hari ini? Apakah hanya menjadi event 5 tahunan, Bang? Lagi-lagi itu pertanyaan masyarakat hari ini. Gitu, yang jelas Mungkin gini, Bapak-bapak, mungkin masyarakat masih melihat partai itu kok kayaknya muncul 5 tahun sekali aja gitu. Jadi gini, yang jelas pada intinya kita hadir. Setiap tahun kita hadir. Setiap ada event pemilihan kita hadir. Sebagai pengusung kita pun hadir. Lalu bagi masyarakat sendiri? Dalam arti kata, dalam peran untuk masyarakat, peran politik yang ada, kita berusaha mempersiapkan sebaik mungkin kaderisasi yang baik, koalisi yang baik untuk kedepannya, untuk menciptakan generasi muda yang baik. Kita pun mempunyai program kaderisasi. Oh, kedepannya untuk generasi muda yang baik. Arti katanya kita kedepannya dengan figur-figur yang ada ini, insya Allah kita menciptakan suatu generasi pemuda yang berpikir hebat. Kita menciptakan pemuda yang inovatif, pemuda yang kreatif, yang penuh inovasi. Dalam arti kata kita memanfaatkan generasi muda. Dalam arti kata lain, kita harus menginvestasikan generasi muda itu ke depannya melalui Hanura. Lagi-lagi generasi muda. Baik. Kalau Partai Umat sendiri, betul nggak? Ini kan pengalaman pertama, atau jangan-jangan memang Partai Umat terakhir salah satu juga karena melihat partai politik tidak hadir dengan masyarakat? Iya, kita lihat sekarang kan zaman Gen Z ya. Iya. Jadi dengan teknologi, media massa, media elektronik, apalagi anak-anak sekarang, dengan satu alat aja HP udah selesai mau apa aja. Ya. Nah, alam inilah yang kita mau bawa. Tapi ya kita berusaha bagaimana anak-anak muda pun terlibat di dalam kita. Apalagi kita bicara tadi pertanyaan mengenai demokrasi. Demokrasi ini kan luas sifatnya. Iya. Apakah memang partai politik itu hadir 5 tahun sekali? Kalau kami ini kan partai baru, tapi kami berusaha untuk bagaimana untuk hadirnya itu memang untuk berkesinambungan. Bukan hanya karena lagi momen politik. Sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Keadaan zaman, dunia semakin tua, ya kita lihatlah berita-berita ya yang di TV bagaimana keadaan era globalisasi yang sekarang. Ya. Nah kita tidak mungkin juga tidak mengikuti gitu. Ketua umum kami itu masih muda, umur 35 tahun. 40. Coba. Udah umumnya, doktor udah. Jago di bidang IT. Jago di bidang IT. Nah, inilah yang kami serap nanti. Terlepas bagaimana, kami tetap mengakomodir anak-anak muda. Dan bukan hanya 5 tahun sekali? Oh enggak lah, harus berkesinambungan. Nah ini nanti insya Allah kalau kami seandainya Partai Umat terpilih, itu nanti kan ada. Sekarang kan partai kami nggak ada praksinya, bagaimana mau bicara? Tapi kami berusaha untuk itu. Baik. Kita sapa penelpon kita dulu. Oh siap. Ya. Nah, seperti sudah masuk penelpon kita. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Assalamualaikum. Selamat sore, Bung Doni. Selamat sore, Pak Yudi. Apa kabar, Pak Yudi? Maaf ya, terima kasih. Doni. Baik. Silakan, Pak Yudi, singkat saja. Pak Yudi, silakan. Ya, mohon. Halo. Saja. Jangan diputus. Baik, silakan Pak Yudi.
Ya, terima kasih yang saya hormati Dr. Pasa ya, Ya. DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi. Yang saya hormati, yang kedua ada Dayat Partai Umat, dan juga ada Partai Hanura. Jual judul kita sangat menarik, pragmatisme politik pemilu 2024. Ini kan harus terwujud. Dan seperti host katakan tadi, Bung Doni katakan bahwa memang sudah harus kita tinggalkan gaya-gaya lama itu yang tidak efektif. Ya kan, seperti kita menaruh atau pilkada orang-orang di pohon-pohon, yang menteri, pagar-pagar orang. Itu kan artinya pendidikan politik seperti kita memilih orang itu tidak etis, Pak Bata. Cobalah itu diubah, tidak ada zamannya lagi. Kita tidak ada uang. Itu proses dari ruang itu kita rubah. Ya tentunya ya tatap muka ngopi, pisang goreng ada mahal daripada pasang balik. Tidak mendidik menurut saya politiknya itu. Oke. Door to door. Nah ini media sosial sudah menyiapkan ruangan itu. Jadi tolong partai-partai mendorong itu, jangan mendorong, mengiyakan di padang-padang pohon-pohon itu. Pak Perda sudah dibuatkan oleh Pak Wali. Itu ya, mantan wali kota. Sudah di Halo Pak Yudi. aturannya tidak boleh pohon pemandangan. Tapi partai masih mengatakan sampai. Nah, selanjutnya, bos itu sebenarnya sudah ini memang maksimal dibiayai oleh pemerintah. Baik, halo Pak Yudi. Apakah masih bisa mendengar suara kami? Halo? Tetap rumusnya biaya tinggi, Pak. Biaya tinggi. Halo Pak Yudi. Sepertinya suaranya sedikit terputus-putus. Baik, sepertinya tadi ada gangguan ini audio. Baik, nanti boleh kita sambung lagi. Pak Pasat, masih pertanyaan sama, tapi ada beberapa pertanyaan sih yang masih relate dengan apa yang pertanyaan Pak Yudi juga tadi. Adalah mengenai ya itu tadi pendidikan politik masih belum terlihat, masyarakat hari ini melihat belum, partai politik belum memaksimalkan pendidikan politik dengan baik. Misalnya dengan beberapa ya masang di pohon-pohon katanya, dan ya sesimpel itu. Masyarakat masih belum melihat peran partai politik kemudian dalam konteks pendidikan politik bagi masyarakat. Bagaimana Anda menanggapinya? Partai politik ini kan adalah suatu rumah. Oke. Ya, suatu rumah untuk masyarakat nanti menyampaikan aspirasi, berekspresi. Setelah itu persiapan mereka untuk untuk melakukan election nanti, mencalonkan apakah sebagai calon legislatif atau nanti eksekutif dan lain sebagainya. Ya. Nah, tentunya sebagai rumah kami sudah membuat rambu-rambu semua Di internal partai. di internal partai. Oke. Tapi kami tidak sampai ke hal yang teknis. Itu dikembalikan ke caleg. Hal yang teknis bukan, ada penyelenggara pemilu, ya, ada KPU, ada Banwaslu. Kemudian untuk memanage Itu ranahnya mereka, Ya. ya. Secara garis besar kalau KPU mengeluarkan aturan begini kami sampaikan kepada calon kami. Ya. Kalau Banwaslu mengatakan ini tidak boleh, kita sampaikan. Ya. Nah, kadang-kala yang namanya caleg ini kan kucing-kucingan. Kalau kami tidak boleh masang, di mana tempat yang dimasangnya di mana gitu? Iya. Kan itu ya. Kemudian ada aturan yang katakanlah sudah disiapkan untuk sekian bulan. Oke. Nah, bagi caleg dia berpikir juga, kalau aku pasang cuma 2 bulan, orang tidak sempat kenal saya nanti. Ya. Sehingga dia berburu dengan waktu bagaimana dia memperbanyak ini semua. Nah, seharusnya dari awal ini KPU sudah Banwaslu atau KPU sebagai penyelenggara sudah menegaskan ini. Artinya partai politik hari ini, khususnya Nasdem hari ini berpandangan belum ada ketegasan penyelenggara pemilu dalam hal ini. Aturannya sudah ada. Aturannya ada. Sudah ada. Tapi kan instrumen daripada KPU, Banwaslu ini kan masih tergantung kepada pemerintah daerah. Ya,
Karena dia belum masuk dalam tahapan mau kampanye. penertiban, minta bantu pemerintah daerah, Satpol Satpol PP. PP. Sedangkan mereka sendiri punya tugas masing-masing, tupoksi masing-masing, ngurusi masyarakat. Yang juga sudah banyak tugasnya. Sudah banyak tugasnya. Jadi sudahlah kita maklum-maklum saja. Jadi kalau misalnya di pertanyaan tadi mengatakan sejauh mana peran partai politik terhadap Ya, itu kehidupan bermasyarakat. Partai politik ini setiap hari dia ini berperan. Jadi saya tidak setuju dengan kata-kata 5 tahun. Oke. Negara kita ini diatur oleh partai politik loh. Oke. Ya. Mungkin masyarakat tidak melihat konkret, Pak. Oke. Contoh, kita mau buat apa? Mau revisi undang-undang apa misalnya? Yang berperan siapa? Tentunya anggota-anggota legislatif perwakilan daripada partai politik. Kemudian praksi-praksi. Praksi ini akan bertanya sama ketua partai. Ini ada revisi ini, bagaimana nih Pak Ketua? Walaupun tidak secara langsung partai politik kemudian Ada yang secara langsung intervensi, ya melalui praksi dia dan oh boleh lanjutkan itu baik untuk masyarakat. Oh jangan lanjutkan itu tidak baik untuk masyarakat. Jangan dirubah konstitusi ini. Ada seperti itu. Artinya suara partai disampaikan melalui fraksi-fraksi. Contoh nih ya, kita dalam kehidupan setiap hari di daerah ini masing-masing ada sesuatu yang tidak wajar. Misalnya nih, yang dilihat oleh perwakilan partai politik, dia akan menelpon, akan menghubungi praksi dia di DPR nanti. Tolong dong, masyarakat kami di sini ada kejadian seperti ini, tidak dilayani kesehatan. Tolong disampaikan kepada dinas terkait. Itu disampaikan. Dan itu peran partai politik itu juga. Itu peran partai politik. Jadi bukan peran partai politik itu hanya 5 tahun pada saat pileg, tidak. Jadi tidak benar anggapan bahwa partai politik hadir 5 tahun. Saya ini pelakunya. Ya, saya memimpin Kota Jambi 10 tahun dan saya setiap hari itu ada saja laporan daripada masyarakat yang itu representatif partai politik dan saya harus akomodir. Baik, baik. Tadi sempat ditanggapi oleh dua narasumber kita juga berkenaan dengan pemilu 2024 ini agak unik. Beberapa data dan beberapa pengamat itu mengatakan lebih dari 50% itu adalah pemilih pemula. Nah, ada tidak treatment khusus ataupun ya artinya trik-trik khusus untuk pemilih pemula bagi Nasdem? Ya. Pemilih generasi muda lah. Betul. Kita tinggal bagaimana merekrut caleg-caleg kita yang itu dari Gen Z. Ya. Kenapa? Karena ini sudah eranya generasi Z. Ya, jadi kita harus kedepankan mereka. Contoh misalnya, kalau ada kewajiban caleg perempuan 20%, kami lebih dari 20%, 34%, ada yang 40%. Satu dapil itu. Seperti di dapil provinsi, dapil kota, DPRD provinsi, caleg dibutuhkan 10 kursi, caleg kami perempuan 8. Berarti sudah 70%. Nah itu, tetapi dengan berubahnya saat ini Gen Z diutamakan, maka kami lebih banyak merekrut anak-anak muda. Ya, saya rasa semua partai sudah sepakat bahwa ini eranya generasi Z. Dan semua partai kemudian bersepakat. Semua sudah. Tidak usah kita sampaikan. Masing-masing partai sudah punya strategi masing-masing kok. Apa itu jangan-jangan itu rahasia rumah tangga partai? Saya pikir rahasia umum lah gitu ya. Dan makanya kami juga banyak mengedukasi kepada adik mahasiswa. Dan saya setuju aturan daripada KPU boleh misalnya dialog dengan mahasiswa terkait politik ya. Mau kampanye silakan boleh. Karena kita juga akan memberikan pendidikan politik kepada adik-adik mahasiswa. Jadi jangan haram politik ini, jangan diharamkan. Nah, itu ya. Baik. Saya ke Partai Umat. Salah satu isu di pemilu itu salah satunya ini berita hoax. Perkembangan teknologi semestinya memberikan peluang nih bagi peserta pemilu kemudian untuk lebih luas lagi untuk artinya memperkenalkan diri ke masyarakat. Tapi tidak sedikit nih yang kemudian menggunakan trik-trik yang ya kita katakan tidak pas. Menggunakan berita hoax untuk menjatuhkan lawan, menggunakan kampanye-kampanye negatif, black campaign dan sebagainya. Bagi umat sendiri memandang ini. Ada kekhawatiran berita hoax ini masih menjadi ancaman di pemilu 2024. Ya itulah gunanya kita bernegara ya. Kalau kita mau ambil secara luas. Kan di sini kan ada mengenai undang-undang pers. Kita tahu media elektronik, media sosial ini kan banyak sekarang. Mulai dari YouTube, TikTok, snack video, Instagram. Semua itu media. Dan semuanya itu menjadi sarana pemilu. Sarana bagi, apalagi Gen Z sekarang. Maaf lah sekarang. Itu pada lihat YouTube, TikTok. Nah disinilah peran dari pemerintah sebenarnya ya. Peran pemerintah kalau menurut saya. Lebih ya membuat semacam
ketentuan atau peraturan lah mengenai itu. Apa kan ada nih yang semacam apa itu pers ini yang bisa mengekat lah acara-acara yang sifatnya yang tadi. Oh, yang misalnya ada hoax gitu, sara sebagainya. Tapi itu berita untuk anak-anak sekarang. Nggak bisa kita pungkiri. Ya. Nah, tergantunglah yang mau melihatnya atau yang mendengarnya mencerna atau tidak. Nah, itulah kami dari Partai Umat. Hal ini kami manfaatkan bukan berarti yang kita ambil dalam bentuk berita hoaxnya ya. Kita masuk di dalam mediasi yang seperti itu. Jadi kita mana caleg-caleg muda ya silakanlah masukkan ke TikTok. Silakan. Ya. Masuklah ke misalnya mau masuk Instagram ya silakan. Ya. Mau masuk ke Twitter silakan. Karena inilah zaman. Efektif tidak? Efektif. Karena itu yang dimanfaatkan anak-anak sekarang. Dan lebih mudah diakses. Bener. Baik, coba Di kita, mana tempat dia akses. baik kita klarifikasi ini ke mahasiswa. Ada tanggapan dari mahasiswa? Silakan. Silakan. Pertanyaan atau tanggapan silakan. Belum. Ya, langsung saya. Perkenalkan, nama saya Gilang Irawan. Ya. Terkait money politik tadi, ini kan masih menjadi momok dalam demokrasi kita. Ya. Yang ingin saya pertanyakan, bagaimana partai politik meregulasi money politik itu sendiri? Di internal partai politik maksudnya. Maksudnya itu agar tidak terjadi lagi di tahun pemilu yang akan datang ini. Baik, baik. Sekian, terima kasih. Baik, Bang Budi, masih hal yang sama, money Masih politik. yang sama ya. Sepertinya memang masyarakat menginginkan ini harusnya ada penekanan dari partai politik. Iya. Benar. Ya, itulah fungsinya kaderisasi, Bang. Jadi kita mewacanakan bahwasannya kita minimalisir, arti katanya ya walaupun ada oknum atau personalnya yang menggunakan atau memainkan sistem money politik. Balik-balik tadi black Ya, kalau kita bicara oknum ya, Ya, kita oknum. tidak berbicara partai politik, ini oknum. Oknum. Jadi kita bicara masalah oknum. Disitulah kita berpikir untuk mencerdaskan generasi-generasi muda. Jangan kita yang sudah ya maaf ngomong pelaku yang sudah di politik. Generasi mudanya juga kita harus bisa menerbitkan bahaya money politik itu gimana sih? Dalam arti kata bahaya money politik itu. Ini kita mulai dari masyarakat atau calegnya, Bang? Kalau menurut Abang. Bagusnya? Bagusnya keseluruhan. Karena gini, di caleg udah dilakukan, di masyarakat juga ada edukasi seperti itu. Dalam arti katanya, si caleg memberikan, maaf ngomong, money politik, Ya. otomatis kan yang menerimanya juga termasuk oknum Menerima money politik. kan. Baik, baik. Kita tahan dulu, Bang Budi. Oke, siap. Pemirsa, jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Siap. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi. Dan di akhir acara, apa kesimpulan Anda, Bang Budi? Kesimpulan saya untuk generasi muda, saya berharapnya berpikirlah kita secara cerdas. Artinya kita harus ikut, apalagi sebagai mahasiswa, sebagai generasi yang akan melanjutkan, harus ikut memperhatikan. Dan satu lagi, jangan pernah takut dengan intervensi politik atau black campaign. Yang ketiga, pantau semua money politik yang ada. Baik, baik. Tangkap. Baik. Jika ingin negara ini bagus, khususnya untuk kita bicara di Jambi. Baik, itu baik. aja. Baik, Cukup. Pak Terima kasih. Al-Hudaya. Ya. Ahmad Hudaya. Ya, yang jelas bagaimana berpolitik itu baik dan benar, berakhlak yang bagus lah. Ya. Karena semuanya kita ini kan beragama, itu aja. Kita balik ke diri kita masing-masing. Ya. Kita lihat bagaimana orang, apakah itu baik untuk dilaksanakan atau tidak. Nah, Baik, tinggal dipikirlah bagaimana memilih caleg-caleg nanti Baik. yang sesuai dengan
hati kita masing-masing. Baik, Pak Pasha, menutup acara hari ini. Kalau saya sih simpel saja, saya serahkan pilihan kepada masyarakat untuk menilai caleg itu. Yang pasti kalau dibilang caleg banyak janji, memang harus janji dahulu. Ya. Tinggal lagi bagaimana dia merealisasikan janji ini. Ya, nah, tapi paling tidak masyarakat sudah menilai ini. Masyarakat akan menaruh harapan kepada siapa? Baik. Caleg banyak, tapi yang betul-betul dia percaya sedikit. Nah, Baik. ikuti hati nurani kita. Ya, baik, kalau kita percaya dengan si A, intuisi kita tidak akan meleset. Baik, baik. Jangan dengar kiri kanan, tapi intuisi kita, feeling kita. Itu saja pesan Baik, saya. baik. Terima kasih atas kerjanya Bapak Dr. Syarif Pasha, Bapak Ahmad Udaya, dan Bapak Budi Hartono dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan keberadaan pragmatisme politik menjelang pemilu 2024. Pada prinsipnya adalah semua partai politik hari ini sepakat bahwa bersuara untuk rakyat dan kemudian menyampaikan aspirasi dan mewakili rakyat nanti untuk pemerintahan ke depan. Saya Doni Yusra undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.